Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini adalah musim pertama ya, hari pertama musim penghujan di tempat kami. Bisa kita lihat hujannya masih belum mereda ya, tadi sempat lebih deras lagi. Dan kita lihat kondisi ikan kita di dalam kolam ya. Sedangkan untuk hari ini kita akan bicara bagaimana tips sederhana menangani kolam koi outdoor ketika musim penghujan datang supaya peliharaan kita tetap sehat dan bisa kita nikmati setiap saat seperti waktu-waktu yang lain. Selamat menyimak. Hari pertama musim penghujan bisa kita lihat ya kondisi kolam kita agak keruh. Ini karena kolam kita adalah full outdoor ya. Otomatis endapan kotoran yang ada di genteng, yang ada di penutup atas bagian halaman depan akan ketika terkena air akan masuk ke dalam air dan ini sangat tidak baik bagi ikan kita. Dan bahkan jika kotoran tersebut mengandung zat-zat yang berbahaya, ini bisa membuat ikan kita iritasi. Nah, sedangkan seumpamanya kita bisa mengkondisikan dengan cara menutupnya atau bagaimana itu lebih bagus, tapi seumpamanya tidak, bagaimana langkah-langkah kita? Mari kita tunjukkan tips sederhananya. Ketika kondisi hujan seperti ini ya nggak usah panik ya, bagi para penghobi tidak usah panik kalau memang kita memiliki fasilitas untuk karantina semua ikan itu lebih bagus, tapi umpamanya tidak, itu bisa kita tangani dengan cara yang saya sampaikan berikut ini. Mungkin ini adalah tips yang paling sederhana. Bagaimanapun terkadang ada waktunya kalanya kita sempat atau mungkin tidak sempat dalam melakukan perawatan ya. Ini ikan kondisinya masih sehat-sehat semua ya, ikan sehat semua, cuma ini kondisi tiba-tiba menjadi gelap, dingin, dan ada percikan hujan. Mereka seolah-olah kayak apa ya, merasa dikasih pakan ikan ya, jadi mereka keluar mencari tetesan hujan. Nah, ini kalau yang mereka makan itu kotoran biasa nggak apa-apa, tapi kalau yang berbahaya itu bisa jadi penyakit buat ikan kita. Sebelumnya kita akan cek dulu kondisi ikan ya. Kondisi ikan ya ini masih biasa normal. Ketika kita kasih tangan seperti ini dia masih mengira kita akan berikan pakan kepada mereka. Ya kondisinya normal. Hanya saja airnya agak keruh karena kotoran yang masuk ke dalam kolam. Ya, tidak usah panik bagi para penghobi. Caranya cukup sederhana ya. Kita ambil selang air ya, kita ambil serang air. Bisa langsung kocor di sini di dalam kolam utama. Tapi kalau saya kebiasaannya saya biasanya masukkan ke dalam chamber terakhir, ya, ke dalam chamber terakhir atau chamber yang kedua dari yang paling akhir nggak apa-apa. Kenapa tidak di chamber awal? Karena kalau di chamber awal nanti kotorannya nanti apa ya kayak teraduk dan mengotori, menambah kotoran dalam kolam kita. Tapi kalau di chamber akhir karena di sana nanti pompanya menyedot ulang masuk ke dalam, sedangkan karena ini penuh kita isi air ya, kita isi air bersih, maka ini tidak akan melakukan hisapan air dari kolam sana, jadi otomatis volume air yang di kolam utama akan bertambah sementara air yang di sini akan tetap, jadi otomatis mereka akan meluber keluar. Sedangkan untuk kolam kami tidak akan mungkin untuk meluber melewati batas hiasan batu-batu ini airnya, karena apa, di sisi ya di sisi ini kami sudah tetapkan batas di mana ketika air mencapai batas yang kami inginkan, mereka secara otomatis akan keluar. Nah, ini airnya agak kotor sedikit. Otomatis nanti lama kelamaan mereka akan bersih sendiri, ya. Itu. Kenapa kita perlu mengambil tindakan seperti ini jika kita tidak sempat untuk mengkarantina ikan? Biasanya keasaman air hujan di musim-musim awal penghujan seperti ini biasanya tingkat keasamannya cukup tinggi, dan ini kalau kita nggak dripping air, tambahan air, maka yang terjadi ikan-ikan kita akan mengalami iritasi. Nah, kita bisa saksikan ya, ketika kita seimbangkan, ketika air ini bercampur dengan air hujan yang ya kita tambah air dari dalam sumur kita, mereka merasa nyaman, masih tetap merasa nyaman, tidak merasa panik ya, seperti biasanya.
sekarang pertanyaannya, berapa lama kita dripping? Ya, sesuai kebutuhan saja. Kalau sekiranya hujannya tidak terlalu deras, ya secukupnya kita dripping, karena secara otomatis nanti kotoran yang ada di dalam kolam pun nanti akan terfilter dalam chamber kita. Tapi kalau kita ingin dripping maksimal, ya kita dripping saja beberapa jam, 1, 2, atau 3 jam. Nanti otomatis air ini akan cepat sekali bersih. Karena apa? Chamber ini tidak melakukan hisapan dari kolam utama, tidak, arah airnya ini mampet karena jumlah volume yang di sini ini tinggi. Ya, untuk sedotan pompanya mencukupi untuk diputar balik, sedangkan luberannya, kelebihan air yang ada di kolam utama akan keluar melalui pembuangan tadi, ya. Dari sini kita bisa merawat ikan koi kita dengan cara yang cukup simpel atau sederhana ketika kita tidak memiliki tempat karantina yang mencukupi atau khawatir. Karena apa? Biasanya dalam musim penghujan, biasanya tiba-tiba PLN atau istilahnya perusahaan listrik negara itu nanti akan mematikan tegangan kita sewaktu-waktu. Khawatirnya kalau kita karantina, kalau kita nggak sedia genset, maka justru akan fatal akibatnya. Maka cara solusi ini sederhana ini, walaupun ini sederhana, sangat membantu ya. Solusi ini sederhana tapi sangat membantu bagi para pehobi koi. Jadi lebih aman dan lebih simpel. Jadi cukup kita sediakan selang air gini aja, kita masukkan atau kita letakkan di chamber terakhir atau chamber yang sudah bersih airnya, nanti biar mereka sirkulasi. Sedangkan air yang kotor nanti terdesak air bersih, lama-kelamaan akan meluber keluar. Apakah, kalau ada pertanyaan, apakah nggak boleh umpamanya mesin sirkulasi dimatikan terus kemudian airnya disedot? Boleh saja, itu boleh aja, menurut saya boleh saja. Hanya saja nanti ketika mesin dimatikan, air sedot dan air hujan masih masuk, ikan itu malah stres atau panik, mengalami kepanikan. Tapi kalau dengan sistem dripping seperti ini, nanti ikan tidak merasa ada pengurangan volume, tapi kondisi normal air akan berangsur-angsur normal pulih sebelum sedia kala. Jadi ini caranya mengatasi dengan cara yang lebih halus, bahasanya seperti itu ya. Jadi para koi lovers, para penghobi ikan koi, gak usah panik dalam merawat ikan koi kita ketika ikan kolam koi kita full outdoor seperti ini ya. Ini adalah hari pertama musim hujan di tempat kami ya. Hari pertama musim hujan. Ini sudah reda. Ini hujan sudah reda, coba kita akan kasih pakan sedikit saja. Ini tidak dianjurkan bagi yang belum pengalaman ya, karena kita harus tahu kondisi ikan itu memungkinkan apa tidak untuk dikasih pakan ya. Ya. Kondisi ikan masih sehat ya. Seperti di konten-konten saya sebelumnya, kolam minimalis ini adalah kolam kesayangan ya. Latar belakangnya bagaimana bisa simak di video-video sebelumnya. Ya, ini sistemnya adalah tebar padat ya. Di sini ikan-ikan kesukaan kami pelihara di kolam sederhana ini ya.
koi lovers ya, tips sederhana dari kami kali ini. Mungkin ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua bagi pemelihara ikan koi, terutama ketika mengantisipasi datangnya musim penghujan ya. Apabila ada saran atau kritik, kami sangat terbuka, sekali lagi bisa disampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe terus channel ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind